Jika ada lembaga yang mengesahkan bahwa nasab para anggotanya itu tersambung kepada dzurriyyah Rasulullah, maka juga perlu ada lembaga yang membatalkan bahwa nasab para anggotanya tidak tersambung kepada dzurriyyah Rasulullah. Ini penting sekali, karena kelembagaan ini jelas diakui oleh pemerintah. Jadi kalau masih hanya sebatas dialektika di media sosial, sebatas diskursus di WA, atau diskursus yang lain yang dilakukan di komunitas, tentu saja persoalan ini tidak akan pernah menemui titik terang. Kalau ada lembaga yang mengesahkan anggota-anggotanya mempunyai nasab yang tersambung sebagai dzurriyyah Rasulullah, maka juga harus ada lembaga tandingan yang membatalkan seluruh anggotanya yang terbentuk dalam satu lembaga itu dibatalkan nasabnya dan tidak ada kaitannya dengan dzurriyyah Rasulullah. Ketika Anda dikatakan bukan keturunan dari Rasulullah, sementara Anda juga pemeluk agama Islam, apakah tidak terjadi kegelisahan yang mendalam yang itu akhirnya Anda merasa dikriminalisasi sebagai seorang muslim pinggiran, sebagai seorang muslim yang ilegal, karena tidak tersambung nasab Anda kepada dzurriyyah Rasulullah? Ini segera dibentuk lembaga yang membatalkan nasab bagi para orang-orang yang terbentuk juga di lembaga yang itu mengeklaim sebagai keturunan Rasulullah. Berdasarkan dari kajian atau tesis Kiai Haji Madudin, ini menjadi resmi karena lembaga dan lembaga, seperti yang kita lihat bersama, bahwa lembaga-lembaga yang ada di internal pemerintah pun juga dikontrol oleh lembaga-lembaga yang ada di eksternal pemerintah sebagai penyeimbang, sebagai kontrol untuk bagaimana lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, yang disahkan oleh DPR atau parlemen, itu bekerja dengan sesuai dengan tapoksinya dan tidak ada penyelewengan. Meskipun kita tahu bersama bagaimana efektivitas lembaga yang dibuat di luar nomenklatur yang dibentuk oleh pemerintah, itu lembaga-lembaga independen. Tanpa ada lembaga-lembaga independen yang sama yang membatalkan nasab orang-orang yang mengaku dzurriyyah Rasulullah, ini tentu saja tidak akan pernah selesai persoalan nasab ini. Sebatas hanya diskursus, sebatas hanya koar-koar di media sosial. Makanya tanpa diketahui publik, tanpa di-share ke media sosial, dan kita tidak akan sebutkan siapa orangnya, orang-orang yang selalu seperjuangan dengan Kiai Haji Madudin, seperjuangan dengan Gus Fuad Pleret, Gus Abbas Buntut Cirebon, dan lain sebagainya, sekarang ini sedang membentuk lembaga tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pihak yang menyarankan kepada Gus Fuad Pleret, kepada Kiai Haji Madudin, Gus Abbas Buntut Cirebon, dan Dr. Manakem Ali agar segera membentuk sebuah badan penelitian yang nantinya ini untuk bagaimana semua kajian-kajian tentang nasab Ba'alawi ini bisa dilembagakan secara kolaboratif, interdisipliner. Ini akan nanti menjadi lintas atau penelitian lintas etnis, penelitian lintas agama, bagaimana nasab masyarakat Nusantara ini jelas alurnya, supaya di sini tidak ada lagi yang mengklaim bahwa nasabnya itu lebih tinggi karena dihubung-hubungkan dengan dzurriyyah Rasulullah. Dan beberapa pihak ini sudah menjelaskan secara detail.
bagaimana langkah-langkah ini harus ditempuh. Karena kalau tidak didirikan sebuah lembaga yang resmi, berbasis dari tesis atau kajian yang ditulis oleh Kiai Haji Maduddin, juga beberapa tokoh yang juga membedah mengenai tesis Kiai Haji Maduddin ini yang ditunggu-tunggu oleh kelompok Ba'alawi, bahwa perbincangan, diskursus, adu argumentasi mengenai nasab mereka, klan Ba'alawi ini, akan menguap seiring waktu yang berjalan. Karena pasti akan menemui kebuntuan, membosankan, dan publik tidak ingat lagi. Nah, beberapa tokoh yang mendesak agar badan penelitian ini dibentuk, itu tidak lain dan tidak bukan bagaimana agar masyarakat ini tercerahkan tapi terlembaga. Karena mau tidak mau, suka atau tidak suka, orang akan punya trust yang lebih kuat kepada lembaga resmi yang bernaung di bawah undang-undang, apalagi terdaftar di Kemenkumham. Kalau hanya lembaga-lembaga yang tidak resmi, dan ini sifatnya cuma adu argumentasi lewat media sosial, sekali lagi, beberapa tokoh tadi yang mendesak untuk membuat pusat atau badan penelitian secara resmi, jatuhnya nanti tetap akan seperti yang dikatakan di awal, ini hanyalah perbincangan remeh-temeh di media sosial. Ini adalah kegiatan-kegiatan hanya mengisi waktu saja. Bahkan publik pasti sudah menerka-nerka dan membuat kesimpulan, ini ada tentang polemik nasab ini kan cuman 5 tahun sekali menjelang Pilpres. Nah, untuk memperkuat, untuk mempertanggungjawabkan argumentasi yang berjalan selama ini, diskursus yang berjalan selama ini di media sosial dengan beberapa efek-efek, ya biasalah, benturan-benturan dengan komentar-komentar yang miring. Makanya beberapa pihak tadi terus akan mendesak Kiai Haji Maduddin, Gus Fuad Pleret, Gus Abbas Buntet Cirebon, dan Dr. Manakem Ali segera cepat lakukan bentuk sebuah badan penelitian agar apa yang diperjuangkan selama ini tidak sia-sia. Ini bukan persoalan menang atau kalah, ini bukan persoalan tentang bagaimana kelompok dan kelompok ini saling bersitegang, akhirnya terjadi konflik sosial. Bukan masalah itu, tapi ini mengenai marwah bangsa ini, mengenai harga diri bangsa ini, seperti yang sudah dikutip oleh almarhum Buya Ma'arif, bahwa klan Ba'alawi selama ini itu melakukan perbudakan spiritual. Nah, sekali lagi, kepada yang terhormat Kiai Haji Maduddin, Gus Fuad Pleret, Gus Abbas Buntet, dan Dr. Manakem Ali, segera dan cepat lakukan pembentukan badan resmi yang itu nanti akan diakui oleh pemerintah sebagai badan penelitian untuk menandingi lembaga-lembaga yang mengklaim bahwa para anggotanya ini adalah kumpulan-kumpulan yang mempunyai nasab tersambung ke Dulatul dan biar masyarakat tercerahkan yang selama ini menjadi banyak pertanyaan dan membuat ragu sebagian masyarakat muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.